Hai anak-anak kelas 4, selamat berjumpa kembali bersama Teacher Albert dalam pembelajaran matematika. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita belajar tentang keliling dan luas bangun datar. Anak-anak kelas 4, teacher mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan orang lain, dan bila keluar rumah harus memakai masker. Baik, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, teacher berharap setelah anak-anak mengikuti dan menyimak video pembelajaran ini serta membaca materi yang teacher kirimkan dalam bentuk file PDF, anak-anak sekalian bisa menjelaskan rumus-rumus luas dan keliling persegi, persegi panjang dan segitiga, menentukan hasil luas persegi, persegi panjang dan segitiga, serta menyelesaikan masalah keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga. Dan ada materi tambahan, yaitu anak-anak sekalian juga teacher mengharapkan agar mampu memahami, bisa menjelaskan tentang apa itu pangkat 2 dan akar pangkat 2, dan mampu menyelesaikan hasil operasi hitung yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Baik, yang pertama kita lihat tentang keliling dan luas persegi. Gambar persegi modelnya seperti ini. Ini namanya persegi ABCD, persegi ABCD namanya. Nah, ini ada garis-garis ini. Garis-garis ini hanya mau melambangkan bahwa keempat sisi-sisi ini adalah sama panjang. Jadi kalau dalam gambar bangun datar, anak-anak sekalian lihat ada gambar seperti ini, artinya sisinya sama panjang. Begitu. Ini ada huruf S di bawah ini, singkatan dari sisi ini. Jadi garis-garis ini disebut dengan sisi. Oleh karena itu kita bisa lihat dalam persegi ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Baik, yang pertama kita lihat tentang keliling persegi. Keliling persegi ini rumusnya sama dengan 4 kali sisi, 4 kali S. Kenapa 4 kali sisi? Karena ada 4 sisi. 4 sisinya sama panjang, maka tinggal dikalikan 4. Jadi keliling ini pada dasarnya untuk seluruh bangun datar, keliling itu adalah hasil penjumlahan dari seluruh panjang sisi. Hasil penjumlahan dari seluruh panjang sisi, itu yang kita sebut dengan keliling. Yang berikut adalah luas. Nah, luas adalah sisi kali sisi, ya, rumusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Jika panjang sisi BC ini sama dengan 7 cm, maka tentukan keliling dan luasnya. Yang pertama kita selesaikan kelilingnya dulu. Karena rumusnya 4 kali sisi, maka K sama dengan 4 kali 7 cm sama dengan 28 cm. Jadi keliling persegi di atas adalah 28 cm. Keliling persegi ini. Atau bisa juga kita menggunakan penjumlahan. Ini 7 cm, BC-nya 7, berarti CD-nya juga 7, DA-nya juga 7, AB-nya juga 7. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Bisa hasilnya sama dengan 28. Yang berikut kita lihat tentang luas persegi, sisi kali sisi. Nah, di sini BC 7 cm, berarti AB juga 7 cm. Atau CD juga 7 cm. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49. Cm dikali cm sama dengan cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Jadi luas persegi di atas adalah 49 cm kuadrat. Baik, yang berikut keliling dan luas persegi panjang. Keliling persegi panjang. Sudah teacher katakan bahwa
keliling adalah jumlah seluruh panjang sisi. Panjang tambah ini, tambah lebar ini ke atas, tambah lagi panjang, tambah lagi lebar. Supaya pekerjaan jangan terlalu banyak, maka kita tinggal menggunakan rumus ini. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kenapa 2 kali? Karena panjangnya juga 2, lebarnya juga 2. Ini lebar BC dengan AD. Panjangnya AB dengan CD. Ya. Nah, kita lihat contoh. Jika sisi AB 8 cm, AB 8 cm berarti panjang, dan BC 4 cm berarti lebar. Tentukan keliling dan luasnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. K sama dengan 2 kali 8 tambah 4. K sama dengan 2 kali 12. Ini selesaikan di dalam kurung lebih dahulu. Maka 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 24 cm. Yang berikut luas. Luasnya adalah, rumusnya adalah panjang kali lebar. P kali L. BC juga lebar, AD juga lebar ini. DC ini juga panjang, AB juga panjang. Maka 8 cm kali 4 cm sama dengan 32 cm kuadrat. Jadi luas persegi panjang tersebut di atas adalah 32 cm kuadrat. Yang berikut adalah keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Ini ada A tambah B tambah C. Maksudnya sisi A, sisi B, sisi C. Atau B tambah C tambah A bisa. Atau C tambah A tambah B bisa. Bolak-balik bisa. Intinya dijumlahkan. Sementara rumus luasnya adalah alas dikali dengan tinggi. Habis itu dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Tentukan keliling dan luas persegi di atas. Ini gambar persegi, namanya persegi PQR. Kalau yang ini persegi ABC. Nah, ini persegi PQR. Kalau ada tanda seperti ini, berarti panjang sisi PR dengan QR ini sama panjang. Ini sama panjang. Berarti ini segitiga sama kaki ya. Alasnya sama dengan 6 cm. Tingginya 4 cm. Sementara sisi miringnya ini 5 cm. PR 5 cm berarti QR juga 5 cm. Oke, kita lihat sini keliling. K sama dengan A tambah B tambah C. Berarti 6 tambah 5 tambah 5. Jadi hasilnya sama dengan 16 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 16 cm. Yang berikut luas. Luas rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi alasnya sama dengan 6 cm, tingginya 4 cm dibagi 2. 6 kali 4, 24 bagi 2 sama dengan 12 cm. Jadi luas persegi panjang tersebut, luas segitiga. Sorry, ini luas segitiga maksudnya. Luas segitiga ya. Teacher tulis ini salah ini. Ini segitiga. Ini segitiga ini. Luas segitiga. Ini luas segitiga. Ya, ini segitiga ini. Ya. Jadi ini keliling segitiga, ini luas segitiga. Next. Luas gabungan bangun datar. Nah, langkah-langkah untuk mencari luas gabungan bangun datar. 1, kita membagi bangun tersebut menjadi beberapa bagian bangun, yaitu kita harus membagi dalam bentuk bangun persegi atau persegi panjang atau segitiga. Artinya yang kita bisa lihat, yang kita bisa hitung luasnya. Yang berikut hitunglah luas setiap bangun yang kita sudah bagi tadi. Dan yang berikut adalah kita jumlahkan luas bangun-bangun tersebut. Baik, ini kita bagi dalam 2 bangun datar. Ini kita bagi dari sini. Ya, maka akan ada 2 bangun, yaitu bangun 1, ini bangun 2 ya. Bangun satunya ini segitiga dan bangun 2-nya persegi panjang. Segitiga ini pasti ada tingginya ini.
Ya, ini tingginya sini. Jarak dari bawah ini sampai di atas ini adalah 7 cm. Nah, ini ada 2 cm di sini, berarti di sini juga 2. Bisa, kalau bingung tulis memang 2 cm. Kalau begitu, jarak dari sini sampai ke sini ini sama dengan 6 cm. Ya. Maka kita bisa tentukan di sini. Ini berarti tingginya dulu. Ini jarak dari bawah sampai di sini 4 cm, berarti sisa ke atasnya 3. Ini 3 cm. Baik. Jadi ini luas segitiga bangun 1, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 10. 2 tambah 6 tambah 2. 2 tambah 6 8 tambah 2 10. Jadi 10 cm kali 3 ini tingginya. Tinggi dapat dari mana? Ini total dari atas ke bawah ini kan 7. Sementara di sini sudah 4, berarti sisa ke atasnya 3. 7 kurang 4, 3. Jadi 10 kali 3, 30 bagi 2 sama dengan 15 cm persegi. Next, luas bangun 2 yaitu bangun persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm. 6 kali 4 sama dengan 24 cm persegi. Maka luas gabungan bangun datar di atas, bangun datar di samping ini adalah 15 cm persegi tambah 24 cm persegi sama dengan 39 ya, cm persegi atau cm kuadrat. Oke. Yang berikut, ya, kita lihat tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat masalah tentang berkaitan. Kalau berbicara tentang masalah, ini berarti tentang kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan perhitungan matematika. Ini soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini contoh nomor 1. Sebuah lukisan beserta bingkainya berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Berapa luas lukisan beserta bingkainya? Ya, berarti ini kita bayangkan bingkainya ini berbentuk persegi. Berarti kita langsung hubungkan, karena ditanya luas berarti kita langsung hubungkan, berarti luasnya luas persegi. Jangan dulu berpikir ke arah bingkainya, tetapi membayangkan bingkainya bahwa bingkainya berbentuk persegi. Berarti saya cari luas menggunakan rumus luas persegi. Luas sisi kali sisi. Panjang sisinya kan 20 cm. Ini. Berarti 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Jadi luas lukisan beserta bingkainya adalah 400 cm persegi. Next. Pak Mans mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran seperti pada gambar di sini. Ini tanahnya ini berbentuk persegi panjang. Panjang tanahnya 31 meter dan lebarnya 15 meter. Di tengah tanah tersebut akan dibangun kolam berbentuk segitiga sama kaki berukuran alas 8 meter ini. Ini segitiga sama kaki, berarti ini sama panjang ya. Ya. Ini alasnya 8 meter, sementara tinggi segitiganya 5 meter. Berapa luas tanah di luar kolam ini? Disuruh kita hitung tanah yang di luar sini. Nah, karena di dalamnya kan sudah dibangun kolam tuh, berarti artinya kita hitung tanah yang kosong, yang tidak dibangun kolam. Berarti yang pertama kita harus cari dulu luas seluruh tanah. Luas seluruh tanah sama, karena tanahnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Jadi 31 meter kali 15 meter menjadi 465 meter persegi. Terus kita cari lagi luas kolamnya. Kolamnya berbentuk segitiga, berarti kita menggunakan rumus luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2 berarti 8 kali 5 bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 20 meter persegi. Jadi luas tanah di luar kolam ini artinya luas seluruh tanah dikurangi dengan luas kolam. 465 meter persegi kurang 20 meter persegi sama dengan 445 meter persegi.
Jadi luas tanah di luar kolam adalah 445 meter persegi. Oke. Baik, yang berikut kita lihat tentang pangkat 2. Pangkat 2 adalah bilangan hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, contoh tulisan ini, ini 3 baru ada 2 di atas ini. Ini kita baca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Maka ini kita bisa baca 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3 kuadrat itu sama dengan 9. Atau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Ya, yang berikut akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, akar kuadrat adalah kebalikan dari pangkat 2. Contoh ini lambang akar pangkat 2. Ini lambang akar pangkat 2. Dibaca akar pangkat 2 dari 9 atau akar kuadrat dari 9. Nah, akar kuadrat dari 9 ini sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Begitupun akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Ini bilangan dasar ini, 1 sampai 10. 1 pangkat 2 1, karena 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, dan seterusnya. 10 pangkat 2 100, 10 kali 10 100. Nah, ini kebalikan, akar pangkat 2 ini kebalikan dari pangkat 2. Akar kuadrat dari 1 sama dengan 1, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Akar kuadrat dari 4 berarti 2, karena hasil pangkat 2 dari 2 ini sama dengan 4. Akar pangkat 2 dari 9 3, karena 3 kali 3 9. Akar pangkat 2 dari 16 4, karena 4 kali 4 16. Begitupun sampai di sini. Akar pangkat 2 dari 81 9, karena 81 9 kali 9 sama dengan 81. Akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10, karena 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, untuk sementara Anda cukup mengetahui sampai di sini. Jadi ini kalau bisa dihafalkan atau disebutkan ulang-ulang sehingga bisa tahu dan angka-angka, terbiasa dengan angka-angka ini. Baik, ini kita lihat contoh soal tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ini ada contoh soal seperti ini. Soalnya adalah 8 tambah 4 kuadrat hasilnya sama dengan titik-titik. Berarti 8 ini sudah bilangan asli. 8 tambah 4 pangkat 2 berarti 16. 8 tambah 16 sama dengan 24. Jadi 8 tambah 4 kuadrat sama dengan 24. Yang berikut, 8 pangkat 2 kali 2 tambah akar pangkat 2 dari 49. 8 pangkat 2 kita ubah menjadi 64. 2-nya tetap. Tambah akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7. Ini ada perkalian, ada penjumlahan. Selesaikan dulu perkaliannya. 64 kali 2 ini sama dengan 128 tambah 7 135. Jadi 8 pangkat 2 kali 2 tambah akar kuadrat dari 49 sama dengan 135. Oke. Nah, ini anak-anak sekalian latihan soal mandiri. Anda bisa mengerjakannya di kertas double folio atau di buku latihan matematika. Misalnya nomor 1, tentukan luas dan keliling bangun datar berikut. Ini bangun datar persegi. Luasnya berapa, kelilingnya berapa. A, B, C. Tentukan luas dan kelilingnya. Nah, nomor 2 ini tentang luas gabungan bangun datar. Nah, ini kebetulan ini teacher sudah bagi bangun datarnya. Ini segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga. Ingat ini 8 cm, berarti di sini berapa cm ini? Next, yang berikut ini soal cerita tentang luas dan keliling bangun datar. Dan yang keempat ini tentang akar pangkat 2 dan akar pangkat 2. Baik, anak-anak sekalian, semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami materi kali ini. Dan Teacher Albert mengucapkan terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran, telah menyimak video ini dengan baik. Semoga Anda bisa mengerti dan memahami materi ini dengan baik.
Sekian dan terima kasih.